Mama. Oke, biar Rudi. Biar. Mama. Biar. Oke. Kamu kecewa dan kamu mau bunuh saya sekarang? Bunuh saya, Anggoro! Bunuh saya sekarang! Saya tidak takut! Saya tidak takut, biar kamu puas! Biar kamu puas, Anggoro! Bunuh saya! Biar kamu puas! Mumpung kamu ada di atas langit sekarang! Biar, Rudi! Tapi ingat ya, ingat bahwa di atas langit masih ada langit. Ingat itu. Ingat itu. Benar kata kamu, Linda. Saya hanya laki-laki yang gagal. Papa. 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 Anggoro, Papa. Anggoro. Anggoro bangun. Anggoro. Rudi. Rudi. Papa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ferry. Kamu, Ruth. Kamu pasti mau nanyain puisi itu, kan? Dan khawatir. Besok puisi itu udah ada di tangan kamu. Saya sudah titipin sama Om Skoco. Ferry, saya bukan mau nanyain soal itu, Ferry. Saya cuma pengen kamu sekarang juga pulang ke Jakarta, Ferry. Memangnya ada apa? Papa masuk rumah sakit, Ferry. Dia kena serangan jantung. Sekarang dia ada di rumah sakit, Ferry. Apa? Please, saya mohon kamu segera pulang, Ferry. Saya nggak bisa menghadapi ini sendirian, Ferry. Tenang. Coba ceritakan, sebenarnya apa yang terjadi sampai Papa kena serangan jantung? Ferry, ceritanya begitu panjang, Fer. Saya nggak bisa cerita dari awal. Saya cuma mengharapkan kamu cepat pulang, Ferry. Saya membutuhkan kamu, Fer. Ya, jangan ke sana. Rudi. Om Arif. Ngapain dia kesini? Bagaimana? Saya kan sudah bilang saya tidak suka lihat orang ini. Ngapain kamu kesini? Mama. Om Arif, maafin Mama. Enggak apa-apa, Rudi. Maaf, Bu Linda. Saya kesini karena Rudi memberitahu bahwa Pak Anggoro masuk rumah sakit. Saya mengkhawatirkan kondisinya. Dan saya ingin tahu bagaimana keadaannya. Alasan kamu. Kamu suka akan lihat suami saya berbaring di sana karena serangan jantung. Dan kamu bisa menguasai perusahaan saya. Jangan mimpi kamu, Arif, ya. Tidak mungkin dan tidak akan pernah bisa. Sekarang juga saya minta kamu pergi dari sini. Rudi, ajak dia pergi. Keluar kamu dari sini. Pergi. Mama. Biar, Rudi. Pergi kamu. Pergi. Om, maafin Mama saya, Om. Dia masih terlalu syok dengan kejadian ini. Enggak apa-apa, Ruth. Om mengerti kenapa mamamu tidak menyukai Om, juga keluarga Om. Om datang ke sini karena Om khawatir dengan kondisi papamu. Tapi mamamu terlalu mencurigai Om. Sebetulnya bagaimana dengan kondisi papamu? Masih harus diperiksa. Om ikut prihatin, Ruth. Om cuma bisa mendoakan semoga tidak terjadi apa-apa dengan papamu. Temenin dulu mamamu. Om akan tunggu di lobi, ya? Om nggak apa-apa. Lebih baik Om di sana. Daripada di sini, Om akan menjadi duri dalam daging mamamu. Sudahlah, kamu temani mamamu. Dia membutuhkan teman untuk bicara. Kalau terjadi apa-apa dengan papamu,
tolong hubungi Om secepatnya ya. Ya. Keterlaluan banget sih, Mama. Apa keterlaluan apa? Jangan bikin malu saya dong, Bikin Ma. malu gimana? Kenapa Mama usir Om Arif? Om Arif datang ke sini kan saya yang minta. Rudi, Mama harus melihat orang yang sudah membuat Mama bertengkar setiap hari dengan papa kamu. Alah, Mama jangan mengada-ada dong, Ma. Pertengkaran Mama sama Papa itu karena Mama selalu membela Om Sukoco. Sembarangan kamu kalau bicara ya. Hah? Kenapa Mama tidak pernah melihat kejelekan Om Sukoco? Padahal jelas-jelas dia udah menghancurkan keluarga kita. Kenapa Om Arif yang Mama salahin? Jangan cari kambing hitam lah. Tutup mulut kamu, Rudi ya. Berani kamu bicara seperti itu kepada Mama. Menghina Mama. Durhaka kamu. Saya bukan menghina Mama. Tapi Mama sadar dong, Ma. Mama berpikir. Papa masuk ke rumah sakit, Papa kena serangan jantung karena siapa? Karena ulah Mama sendiri. Mama mestinya malu dong, Ma. Rubah sedikit sifat Mama. Heh, kamu sudah pintar bicara sekarang, Rudi ya. Hah? Kamu sudah seperti Ferry. Berani kamu kuliahin Mama. Enak aja kamu. Kalau begini terus-terusan sifat Mama, Rudi yakin, Ma. Rudi yakin keluarga kita akan hancur cuma gara-gara Mama. Ah, sok tahu kamu. Rudi, Iya, Dok. kami menemukan penyumbatan pada salah satu katup jantungnya. Kami akan mengoperasinya segera. Maka itu kami minta kepada Pak Rudi untuk menandatangani surat operasinya. Dan ini surat operasinya. Dokter, ada kemungkinan suami saya selamat, dokter. Doakan saja, Bu. Kami akan berusaha semaksimal mungkin. Dan operasi memakan waktu yang sangat lama. Kita mengharap dan berdoa semua. Semoga Tuhan mengabulkannya. Rudi, Papa, Rudi, Papa, Rudi, Papa. Selamat pagi, Leo. Ada apa? Saya ada kejutan buat Tante. Silakan, Mas. Silakan duduk. Tante baca ini. Jadi kamu sudah tahu nomor handphonenya Rudi? Bukan cuma nomor handphonenya, tapi pekerjaannya dan siapa dia sebenarnya juga sudah saya ketahui. Siapa dia sebenarnya? Dia seorang anak muda yang biasa gonta-ganti pacar. Pekerjaannya direktur utama, menggantikan posisi bapaknya. Dan itu pun dilakukan setengah-setengah. Dan saya sangsi, Tante. Apa dia bisa membuat puisi seperti yang Tamara bilang? Jangan-jangan dia sudah membohongi Tamara. Enggak. Tamara tahu kok. Tapi dia menyembunyikannya karena ada hal lain. Tante pernah kenal dengan temennya Tamara nggak? Ferry. Tinggalnya di Cilacap. Iya, dia pernah mendatangi Tamara sewaktu Tamara ada show di Cilacap. Memangnya kenapa? Saya malah curiga. Dia yang buat puisi sang pencinta. Curiga bagaimana? Ya dari gerak-geriknya. Menurut anak buah saya yang sedang menyelidikinya, dia sering mergokin Ferry sedang menyendiri dan termenung. Dan kemudian mengetik dengan laptopnya. Dan bahkan lebih dari itu, dia dekat sekali dengan Tamara. Karena terbukti Tamara ada di rumahnya. Sewaktu Tamara kabur dari kita, dia menghabiskan waktunya di rumah Ferry. Apa? Ya, waktu dia kabur, dia di tempat Ferry. Di Cilacap dan dia bukan di Jakarta. Kurang ajar anak itu.
Berani-beraninya dia membohongi saya. Jadi Tamara berhubungan langsung dengan 2 orang lelaki. Dan 2 orang lelaki ini, Tante, kakak beradik. Apa? Ferry dan Rudy kakak adik? Ya. Kakak beradik yang sama-sama mencintai Tamara. Saya melihat ada persaingan di antara keduanya. Walaupun pada akhirnya Tamara lebih memilih Rudy, tapi saya yakin Ferry masih berambisi untuk merebutnya. Dan ini, Tante, ini bisa kita gunakan sebagai permainan untuk memecah belah mereka. Kita buat asap tanpa api, tanpa sepengetahuan mereka. Saya sama sekali nggak ngerti maksud kamu, Leo. Ya, ini baru dugaan, Tante. Tapi nggak ada salahnya kalau kita mulai bermain dengan dugaan-dugaan itu. Saya akan mempergunakan Handoyo untuk memecah belah mereka. Untuk apa kamu bawa-bawa Handoyo? Karena cuma Handoyo yang bisa kita permainkan. Saya tambah tidak mengerti maksud kamu. Apa sih sebenarnya tujuan kamu? Kamu ingin membuat Handoyo jadi tambah kaya? Kurang lebih begitu. Dia memang akan menjadi kaya. Tapi kekayaannya itu, Tante, harus dia bayar dengan penyesalan seumur hidupnya. Aduh nak, tenang aja. Nggak usah terburu-buru. Nanti malah nggak selamat di jalan loh. Saya ingin buru-buru ketemu Papa, Bu. Iya, Ibu ngerti. Tapi kan nggak ada salahnya pelan-pelan. Kan ada pepatah yang mengatakan biar lambat asal selamat. Kalau kita buru-buru, tapi akhirnya nggak selamat kan juga konyol. Untung ada Ibu di sini, Bu. Saya jadi agak tenang. Kalau nggak ada Ibu, saya nggak tahu. Apalagi untuk menghadapi masalah seperti ini. Dan lagi saya harus menempuh perjalanan sendiri. Waduh, saya nggak tahu deh, Bu. Ibu juga tenang itu karena ada kamu. Ibu sendiri juga nggak bisa ngebayangkan bagaimana kalau ibu harus menghadapi masalah ini sendirian. Walau bagaimanapun, papamu itu sangat berarti buat hidup ibu. Ibu tuh kerja sama papa kamu itu dari muda. Jadi banyak sekali suka duka yang ibu alami. Jadi kalau ada terjadi apa-apa pada papa kamu, ya ibu juga ikut merasakan. Sekarang ibu hanya bisa berdoa. Mudah-mudahan ibu masih diberi kesempatan bicara sama papa kamu sebelum terjadi apa-apa pada beliau. Ibu mau bicara apa, Bu? Ya tentang pengorbanan kamu dalam membahagiakan adik kamu sendiri. Papamu harus tahu bahwa kamu itu mampu mengorbankan apa saja, termasuk cinta kamu pada seseorang. Jangan, Bu. Ibu jangan bilang sama siapa-siapa, Bu. Tolong, Bu. Loh, kenapa? Karena saya nggak mau orang lain ada yang tahu tentang problem saya. Tapi ibu ini nggak bisa melihat kamu menderita, nak. Menurut ibu, persoalan kamu, Rudy dan Tamara itu harus diketahui oleh papa kamu. Ibu, Papa pasti akan kecewa, Bu. Karena dia akan menganggap perjalanan cinta Rudy tidak akan mulus seperti apa yang dia kira. Saya harap Ibu mematuhi apa kata-kata saya, Bu. Karena saya tidak mau ada masalah. Tolong ya, Bu ya. Please. Ibu nggak marah kan, Bu? Jadi selama saya di Cilacap, banyak telah terjadi di sini itu karena saya. Ya enggak juga, Fer. Tapi Mama selalu menghubung-hubungkan apapun dengan kamu. Dia itu menganggap pemecatan Om Sukoco itu adalah ide kamu dan Om Arif. Jadi susah, Fer. Juga masalah yang lain. Dia terlalu curiga sama kalian berdua. Yang saya nggak habis pikir kenapa dia terlalu percaya sama Om Sukoco dan Tante Yanti, itu aja. Rudy, dia melakukan itu karena dia tidak mau kalau saya itu dekat dengan kamu. Gimana sih semestinya, Fer? Kita ini kan kakak adik. Ya, sudah sewajarnya kita dekat. Kita satu darah, kita besar bersama-sama.
Mestinya orang itu senang melihat kita itu akur, Fer. Ya, tapi Ruth, Ferry, saya nggak mau dengar alasan kamu menjauhi saya. Saya nggak bisa terima itu. Ada angin apa orang yang sangat kaya raya ini mau datang ke sebuah gubuk yang tua dan sudah reot? Apa orang kaya ini ada mencium bau uang dari dalam rumah ini? Tidak, Handoyo. Saya sama sekali tidak mencium bau uang di sini. Yang saya cium malah bau kemiskinan yang sangat menyengat. Dan saya yakin baju kamu yang bagus dan baru ini sebentar lagi akan kembali menjadi kotor. Karena kamu sebentar lagi akan kembali jadi pengemis. Kelihatannya kamu belum bisa menerima kenyataan kalau sebentar lagi Handoyo akan menjadi kaya. Saya hanya ingin mengingatkan kamu untuk tidak mencoreng nama baik anak saya. Saya tidak ingin anak saya menjadi frustasi akibat kegagalan kamu. Dan saya tidak mau anak saya yang membayar mahal akibat kegagalan yang kamu ciptakan. Kamu selalu memojokkan saya, Laura. Kamu tidak sadar semua kejadian ini karena ulah kamu. Karena kamu tidak pernah yakin akan kemampuan saya. Saya memang tidak pernah yakin dan tidak pernah mempercayai kemampuan kamu. Karena pada kenyataannya, kamu tidak bisa apa-apa. Kamu hanya bersembunyi di balik ketenaran Tamara. Seharusnya kamu sadar, Handoyo, bahwa perbuatan kamu ini bisa menghancurkan karir dia. Kamu kan yang berbuat begitu. Kamu jangan memutarbalikkan fakta. Dengar dulu. Saya mau bekerja sama dengan dia. Bukan karena ambisi saya, Laura. Tapi karena Tamara dan penulisnya sang pencinta meminta saya untuk mengisi musiknya. Siapa pengarang sang pencinta? Saya tidak mau mengatakannya. Kamu harus mengatakannya pada saya. Apa untungnya buat saya, Laura? Kamu bukan kawan saya. Kamu bukan partner saya. Dan kamu bukan orang yang berniat baik. Kamu hanyalah ibu dari anak saya yang takut ditinggal anaknya jika menikah nanti. Karena kalau menikah, kamu tidak bisa lagi leluasa mengeruk uangnya. Laura, sebentar lagi kamu akan bertambah tua. Dan setelah itu, siapa yang akan memberikan kamu uang? Siapa? Tidak ada, kecuali saya, ayah dari anak kamu. Saya tidak akan pernah minta apa-apa dari kamu. Kita lihat saja nanti. Kamu pasti akan kembali lagi ke sini dan minta uang sama saya. Ajar kamu. Saya bersumpah akan menghabisi kamu, Handoyo. Saya akan membuat kamu lebih miskin daripada sekarang. Sampai kamu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Saya akan tunggu kedatangan kamu. Laura, Leo, Rudy.
I love you. I love you. David! Kamu itu benar-benar udah gila ya? Keterlaluan tau gak sih? Kamu apa-apaan sih ini? Kamu gimana bisa masuk? Kamu bongkar pintu saya ya? Ayo keluar! Itu kamu! Pintunya gak kamu kunci! Kamu lihat kamu tinggalin kuncinya di pintu! Lihat kamu sendiri! Kurang ajar kamu! Kamu tuh selalu ganggu kesenangan saya! Keluar kamu! Kamu itu harus dihentikan, David. Kamu tuh udah gak bisa kayak gini terus. Apanya? Ya semuanya, semua kegilaan kamu. Kamu lihat poster-poster ini. Apa-apaan sih kamu? Semua udah gak masuk akal, David. Kamu udah gila, gak waras. Keluar kamu! Saya akan laporkan kamu sama polisi. Oh silakan, silakan. Saya nggak takut ya. Dan saya juga akan pastikan bahwa perbuatan kamu tuh sia-sia. Bahkan saya akan membalas perbuatan kamu dan saya akan membuat hidup kamu tidak akan tenang selamanya. Ingat itu. Sekarang keluar. Kamu itu benar-benar udah gila, David. Kamu itu gak waras, tau gak? Gila! Keluar, keluar! Kamu tuh gila! Keluar! Gila! Keluar! Mulai hari ini saya harus pindah dari apartemen ini sebelum perempuan itu melapor ke polisi. Brengsek. Suster, saya ini istrinya, sah, ya. Dan saya pikir saya punya hak dong untuk melihat suami saya. Oke, kalau memang tidak boleh, tolong katakan sama suami saya bahwa saya ada di sini menunggu dia semalaman dan belum pulang sampai sekarang. Oke? Suster punya mata nggak sih sebetulnya? Ibu ini istrinya, dan dari tadi malam sudah di sini nggak pulang-pulang. Ini malah yang dicari orang dari jauh lagi yang ditanyain. Saya mengerti, Bu. Tapi Pak Anggoro tidak mau bertemu dengan Ibu. Dia hanya ingin ketemu dengan Ferry. Alasan kamu, suster. Saya tidak bisa memaksanya, Bu. Kalau dipaksakan, saya takut Pak Anggoro akan marah dan membuat sakitnya bertambah parah. Alasan, suster. Pak Ferry ya? Iya, saya Silakan masuk, Pak. Tapi bagaimana yang lainnya? Mama masuk dengan saya kan, Ma? Kamu nggak usah basa-basi. Kamu aja yang masuk sana. Itu kan memang selalu kemauan kamu untuk lebih menang daripada saya. Ayo masuk. Mama. Apa, Rudi? Rudi, kamu tahu nggak? Dia ini datang ke sini untuk cari muka sama papa kamu. Dia memang selalu licik. Dan kalau papa kamu tahu kelicikan dia dan bahwa dia punya ambisi untuk mau mengambil semua harta papa kamu akan jijik melihat dia. Silakan dipakai, Pak. Nggak usah data, masuk aja. Tuh lihat, buka tembok. Itu bos baru suami kamu. Oh, malu. Saya sudah tahu semuanya dari Rudi. Rudi sudah menceritakannya. Bapak pasti akan segera sembuh. Nanti kita akan bersama-sama membicarakan yang menyangkut masalah kita dan pekerjaan kita, Pak. Bapak kan pernah bilang, nanti kita akan menjadi tim yang baik. Kita akan bangun semua perusahaan yang selama ini Bapak berintis bertahun-tahun. Bapak harus sembuh, Pak. Saya akan selalu berada di samping Papa. Papa sudah melihat kematian semakin mendekati Papa. Tapi Papa belum mau mati dulu. Sebelum Papa bisa menembus dosa-dosa Papa terhadap kamu. Biarkan Papa mau bicara sebentar. Papa ingin kamu tahu, Papa sangat mencintai kamu.
Papa nyesal. Papa pernah menyengsarakan kamu. Papa mau korban apa saja demi kebaikan kamu. Pulanglah. Tinggalkan Cilacap. Dan bikin Papa bersama Rudi. Saya akan tinggal di sini, Pak. Tapi Papa harus janji. Papa harus sembuh. Papa harus hidup untuk saya, Rudi, dan juga Mama. Jangan sebut nama itu. Tak terbilang, Papa nggak boleh gelisah. Nggak boleh dengar kabar yang buruk. Itu akan mempercepat kematian Papa. Papa belum ingin mati. Karena Papa belum bikin surat wasiat untuk kamu. Papa nggak usah memikirkan itu, Pak. Harus Papa lakukan. Kalau enggak, Linda akan sewenang-wenang sama kamu. Tapi dia ingin ketemu dengan Papa. Jangan biarkan dia masuk. Tolong Papa. Jangan sampai Papa ketemu dia. Nanti Papa emosi. Karena Papa ingat kelakuan dia. Pak, Suster, Pak. Tolong jangan banyak diajak bicara. Ini tidak baik untuk jantung. Fer, gimana keadaan Papa, Fer? Papa anfal lagi. Dia tidak sadarkan diri. Tuhan. Kenapa bisa begitu, Fer? Kondisinya belum stabil. Suster sudah melarangnya untuk tidak boleh banyak bicara. Tapi Papa nggak memperdulikan. Bohong. Bohong kamu. Ini pasti gara-gara kamu. Dan pasti sudah kamu rencanakan. Rudi dia pasti sudah ngomong yang enggak sama Papa. Mama, sabar dulu dong, Ma. Enggak, Ma. Saya justru hanya ingin menghiburnya. Kamu pasti sudah meracuni suami saya supaya kamu bisa kembali lagi tinggal bersama-sama dengan kami. Saya benci sama kamu. Saya muak lihat kamu. Jahat kamu. Benci saya lihat kamu. Rudi, Mama benci lihat dia, Rudi. Mama benci. Kalau terjadi sesuatu sama suami saya, kamu tanggung jawab. Benci sama kamu. Ferry. Ferry. Saya nggak apa-apa, Ruth. Saya nggak sakit hati dengan ucapan Mama. Saya cuma memikirkan Papa. Saya nggak tega lihat keadaannya. Kita sholat yuk. Kita doakan keadaan Papa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, sembuhkanlah Papa kami. Sesungguhnya hanya Engkaulah yang dapat menyembuhkannya. Berikanlah kekuatan padanya agar dia dapat menghadapi segala masalah. Amin ya rabbal alamin.
Ya Om, gimana? Udah selesai belanjanya Om? Amplop saya bawa kan? Ya, silakan ke sana. Om Sukoco menunggu saya di lobi. Dia bawa amplop saya yang berisi puisi pesanan kamu itu. Ayo kita ke sana. Selamat siang, Ferry. Siang, Om. Selamat siang, Nak Rudi. Bagaimana? Mas Anggoro sudah siuman? Sudah Om, tapi sekarang dia nggak sadarkan diri lagi. Saya harap Om doakan Papa ya. Oh pasti. Saya selalu berdoa buat Mas Anggoro. Kalau kebetulan lagi nggak ada tugas beli bahan bangunan, saya mau zikir. Mungkin malam ini saya mau zikir sampai pagi. Ya, untuk Mas Anggoro. Terima kasih Om. Mana amplopnya? Oh. Ya, kalau begitu silakan duduk Om. Sekalian Om kasih laporan yang Om belanja tadi ya. Oh ada. Semua rapi. Ferry, saya mau ke dalam dulu. Saya mau baca amplop ini. Oke. Rudi masih marah sama Om. Iya, makanya saya harap Om bekerja dengan baik. Seenggaknya kan Rudi nanti bisa lihat, ya? Pasti. Om bekerja dengan baik dan jujur, seperti biasa. Ya. Besi beton sudah. Semen, batu kali, dan besi baja. Oke. Kalau begitu, tolong Om, barang-barang ini segera dikirim ke Cilacap. Segera ya. Mereka sudah berangkat ke Cilacap bersama dengan Pak Agus. Saya ingin melihat keadaan Mas Anggoro dulu, lalu saya menyusul. Oke. Om, tolong awasi mereka Om ya. Kalau ada barang-barang yang kurang, segera kasih tahu saya. Mungkin saya beberapa hari ini akan tinggal di sini sambil nunggu Papa sembuh. Saya mengerti, Fer. Bagaimana? Boleh saya melihat Mas Anggoro sebentar? Silakan. Saya juga mau telepon Pak Manur ya. Ya. Maaf ya. Ferry. Tamara. Saya senang sekali bisa ketemu kamu lagi. Saya pikir kamu nggak akan kesini. Tamara. Bagaimana kabar kamu? Saya baik. Kamu? Seperti apa yang kamu lihat? Kamu kurusan, sibuk ya? Lumayan. Rudi mana? Rudi mungkin sedang di depan ruang ICU, nunggu Papa. Saya nggak habis pikir sama kalian berdua. Kalian berdua sudah membuat saya terbuang. Dan suami saya sekarang kena serangan jantung. Loh, kok kami yang disalahkan sih, Mbak? Jadi siapa lagi? Siapa lagi yang mesti disalahkan? Suami kamu dipecat. Dan kamu minta saya untuk bicara sama suami saya untuk memecat Arif. Suami saya marah sama saya. Dan sekarang, apa yang terjadi sekarang itu gara-gara siapa? Gara-gara siapa? Gara-gara kalian kan? Ayo, gara-gara siapa? Pokoknya saya minta kalian berdua harus bertanggung jawab dalam hal ini. Saya nggak mau tahu. Ma. Apa? Kamu, perempuan kecil, mau ngapain ke sini? Hah? Mau ngapain? Dia ingin menjenguk Papa, Ma. Kamu kan sudah tahu, Papa tidak bisa dijenguk. Suami saya tidak boleh ada yang jenguk. Ada apa nih? Sayang, kapan kamu datang? Sama siapa? Saya sendiri tadi bertemu sama Ferry di lobi. Dia datang ke sini mau besuk papa kamu, tapi Mama tidak kasih.
Pak.